Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa malam. Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Tuhan sangat baik. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama tanggalkan sejenak segala masalah kita, dan kita mau fokus kepada hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama mau memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu jangan hanya menonton saja, tapi juga ikut memuji Tuhan. Biar menikmati hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita boleh merasakan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan ketenteraman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa malam kami pada saat ini. Kuduskan kami, seluruh anak-anak Tuhan yang akan memuji menyembah Engkau. Dikuduskan atmosfer Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Urapi pujian penyampaian kami, urapi Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu, lawatan-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kirana masih karana yang masyadara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadiran-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau hadir di tempat ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Dia mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Seru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya katakan hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan mau hadir di tempat kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Dia mau dekat denganku, Dia mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya katakan sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan,
Benar Bapa, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, Engkaulah tanduk keselamatan kami, Engkaulah perisai hidup kami. Kami bangga punya Allah yang hidup. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit menebus dosa kami, yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang akan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Itulah pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau selalu mendengarkan doa kami. Ketika kami berserah kepadamu Tuhan Yesus, Engkau turun tangan, Engkau campur tangan dalam hidup kami ya Bapa. Hamba berdoa dalam kuasa nama Yesus Tuhan, bagi seluruh umat-umat-Mu ya Bapa, anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat mereka, Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu kesusahan hati mereka, Engkau tahu ketawaran hati mereka, Engkau tahu kesesakan hati mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa, kuasa-Mu sempurna yang dapat mematahkan segala kukuk dan gandar, beban berat dan segala belenggu-belenggu diputuskan oleh kuat kuasa darah-Mu yang kudus, di dalam nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, bahkan segala kuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, tunduk dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Serahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak, kata firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala panah-panah pijat, tekanan-tekanan dari roh dunia yang mengintimidasi kami, baik roh kecemasan, roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran, kami mau patahkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Roh yang menyesakkan, roh ketawaran hati, kami mau patahkan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang membuka segala palang pintu besi, palang pintu tembaga dari dunia ini, kami tolak dalam nama Yesus, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan kami Yesus. Bapak Ibu serahkan segala persoalanmu. Kata Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat secara rohani. Datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kita kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka, memberkati dalam pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Tuhan kami. Engkau yang memberikan berkat-berkat itu Tuhan Yesus Tuhan kami. Diberkatilah pekerjaan tangan anak-anak-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka pegang kerjakan, diberkati dalam kuasa nama Yesus. Tidak ada belalang-belalang pelahap, belalang pengirik pelompat, segala roh kerugian, roh kebangkrutan, roh pencuri berkat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Oleh darah anak domba Allah, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan di dalam kuasa nama Yesus. Bapa, berkati perbenaran anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keuangan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Yang sakit dalam nama Yesus saat ini disembuhkan dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Yang berbeban berat diangkat beban beratnya, yang berduka cita diberikan penghiburan di dalam nama Yesus, yang sedih diberikan juga penghiburan, yang patah semangat diberikan pengharapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan kami. Percayalah kepada firman Allah,
Peganglah firman Allah itu di dalam nama Yesus dan perkatakan firman Allah, sebab firman itu berkuasa menciptakan, mengadakan, firman yang memerdekakan, yang menyembuhkan dan melepaskan dan memberkati kita di dalam kuasa nama Yesus. Apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga dalam kuasa nama Yesus. Mari saudara kita bersama-sama perkatakan firman Allah, dan kita mau cabut, kita mau patahkan segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam nama Yesus Tuhan kami. Kurana masikarana yana masandarana, orana yana 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 yana, kurana masikarana yana kirana rarararara, kurana masandang segala roh kejenuhan kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami menghancurkan roh stres, kami mempatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus, lepaskan sukacita surgawi, damai surgawi, kedamaian ke dalam hati kami. Karena damai sejahtera itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia tidak bisa memberikannya itu. Curahkan ke dalam roh, ke dalam hati, ke dalam jiwa anak-Namu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu hati, kami sepakat Tuhan mau doakan bangsa dan negara kami Bapa. Pulihkanlah bangsa kami dan ampunilah bangsa kami. Berkatilah pemerintahan kami, presiden dan semua jajaran menteri dan Polri dan tentara Tuhan, dan semua gubernur, wali kota, bupati, RW, RT, lurah, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu dicurahkan untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, curahkan roh takut Tuhan kepada semua aparat negara, pemimpin negara. Kami percaya Tuhan, berikan mereka hikmat untuk bagaimana Tuhan mengurus rakyat yang begitu banyak ini Bapa. Terutama untuk COVID ini Tuhan, kami hanya serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu memulihkan bangsa-bangsa kami. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kasih-Mu, pengampunan-Mu dicurahkan kepada tengah-tengah kami. Biar Indonesia Tuhan dipulihkan. Darah-Mu telah membeli bangsa ini milik-Mu. Kami semua milik-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju atas bangsa ini. Belas kasihan-Mu tertuju atas bangsa ini. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia, berikan mereka hikmat, curahkan kesatuan roh untuk gereja-gereja dimanapun juga Tuhan. Biar kami tetap rendah hati mencari wajah Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus yang memimpinnya. Biar Roh Kudus pimpinlah gereja kami dimanapun juga. Biar gereja bangkit Tuhan. Bangkitkan Tuhan komsel-komsel gereja yang sesungguhnya seperti gereja mula-mula kasih mula-mula adalah di dalam sel Bapa, di dalam komsel Tuhan, seperti 12 murid Yesus Kristus Tuhan. Disitulah kami akan mengadakan saling Tuhan, akan berfungsi Tuhan. Lewat komsel-komsel Tuhan, semua diberkati, semua dipulihkan. Kami bisa membangun gereja Tuhan lewat komsel-komsel. Urapi komsel-komsel kami Abalab Jamlang KBC Bapa. Tidak ada satupun komsel yang lemah. Dalam nama Yesus, urapi PKS, urapi head PA-PA, mereka yang sudah begitu tekun, begitu semangat, begitu bayar harga untuk merawat jiwa-jiwa. Bapa, Engkau kembalikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, berkat melimpah di dalam nama Yesus Tuhan. Keberkati komsel-komsel di Abalab Jamlang KBC. Tidak ada satupun komsel yang terhilang. Dalam nama Yesus,
komsel semangat, komsel bangkit di dalam nama Yesus. Anggota-anggota yang padam roh, Engkau kobarkan kembali rohnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka perlu Tuhan lewat komsel, mereka dipulihkan, mereka diberkati, didoain, diperangin oleh semua tim, semuanya jadi imam-imam di komsel. Bukan cuma satu orang saja, semuanya berfungsi di dalam nama Yesus. Komsel yang sehat, komsel yang semua berfungsi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya komsel Abalop Jamlang KBC akan diberkati, berfungsi sebagai imam-imam, saling memberkati, saling mengajar, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasihatkan, saling memberi pertolongan di dalam nama Yesus. Komsel Abalop Jamlang KBC adalah komsel yang semangat, komsel yang diberkati Tuhan, komsel yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada Tuhan di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di dalam nama Yesus. Tidak ada komsel yang tidak berfungsi di dalam nama Yesus. Komsel youth, komsel GIC, komsel umum, semuanya berfungsi dan multiplikasi di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kepada PKS, berikan setiap kami Tuhan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah setiap kami mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa dengan segenap hati. Terima kasih Bapa. Abalop Jamlang KBC Engkau adalah gereja sel, gereja yang diberkati Tuhan, gereja mukjizat, gereja kesembuhan, pemulihan, pelepasan di dalam nama Yesus. Siapapun yang datang ke tempat ini, yang di dalam komsel, bertumbuh di dalam komsel, dia akan mengalami pelepasan, dia akan mengalami pemulihan, dia akan mengalami berkat, mengalami pelepasan. Tidak ada satu ikatan roh dunia, roh nenek moyang, roh jahat bisa menghimpit jemaatmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, engkau roh jahat, kamu harus lepas di dalam nama Yesus. Semua roh turun temurun, semua roh penyembahan berhala, semua roh nenek moyang yang mengikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Semua roh juga duniawi, hawa nafsu dunia, roh yang memelihara film porno, semua gadget, semua Tuhan, main game, semua internet, semuanya dihancurkan di dalam nama Yesus. Engkau roh jahat, aku hancurkan kuasamu. Kau tidak bisa mengikat jemaat Abalop Jamlang KBC. Kami percaya kuasa Tuhan membebaskan mereka, mukjizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Mereka akan mengalami terobosan demi terobosan, mengalami pelepasan demi pelepasan. Mereka akan diberkati Tuhan, masa depan yang cerah, hari-hari yang bahagia. Dalam nama Yesus, keluarga bersatu. Kami tolak semua roh perpecahan, kami tolak semua kesalahpahaman, kami tolak semua roh egois, kami tolak semua roh marah. Kami hancurkan kau roh jahat. Engkau tidak bisa mengacaukan keluarga. Keluarga adalah milik Tuhan. Keluarga adalah yang disatukan Tuhan. Setiap keluarga akan diberkati di dalam nama Yesus. Keluarga akan solid. Keluarga akan dipakai Tuhan luar biasa. Keluarga lahirkan Tuhan anak-anak yang luar biasa di dalam nama Yesus. Pemulihan demi pemulihan, hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa di dalam nama Yesus. Jangan sampai Tuhan datang menghanguskan dunia ini, bumi ini Tuhan. Lewat pemulihan demi pemulihan, roh Elia ada turun kepada setiap kami. Kami sudah bersatu, kami sudah bersatu, keluarga sudah bersatu, komsel sudah bersatu, gereja sudah bersatu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami percaya Roh Kudus memimpin gereja, memimpin sel, memimpin keluarga, memimpin setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Shikarada basandara labaya shikara. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis Tuhan, para dokter, perawat dan tenaga medis sukarelawan Tuhan yang mengatasi wabah ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan Tuhan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Biarlah Engkau lindungi mereka Tuhan, jagai mereka Bapa, supaya mereka Tuhan mempunyai kesehatan yang prima, tubuh yang prima Tuhan, sehingga mereka dapat mengatasi semua Tuhan setiap pasien
pasien yang semakin hari bertambah ini Tuhan, semakin banyak Bapa. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Oh, corona ini, COVID-19 ini Tuhan, berhenti, stop dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu Tuhan nyata Tuhan. Biarlah tenaga medis ini Tuhan dapat mengatasi semuanya Tuhan. Dan biarlah semua Tuhan, setiap Tuhan masyarakat Tuhan boleh menyadari akan bahaya Tuhan COVID ini Bapa. Mereka boleh menjaga jarak, mereka boleh melindungi diri mereka sendiri Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan mengalir atas setiap masyarakat Indonesia ini Tuhan. Bapa, ini adalah wabah yang tidak main-main Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh melindungi mereka, diri mereka sendiri Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga dari tim medis ini Bapa. Lindungi mereka juga Tuhan. Oh, tenaga medis yang sudah lama tidak bertemu dengan keluarga mereka, mereka boleh bayar harga Tuhan untuk hal ini Bapa. Engkau juga perlindungan malaikat surgawi-Mu Tuhan nyata Tuhan atas keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan setiap keluarga Tuhan yang berseru-seru merindukan Tuhan untuk mereka mempunyai turunan Tuhan. Oh Tuhan, Kau bukakan Tuhan rahim-rahim mereka Bapa, terbuka saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berfirman bahwa beranak cuculah, penuhilah bumi ini Tuhan. Maka Tuhan, tidak ada kemandulan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kandungan yang mandul dalam nama Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan, Engkau Tuhan Yesus, keturunan-keturunan ilahi Tuhan, anak-anak ilahi Tuhan akan lahir Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk ibadah-ibadah online Tuhan, yang saat ini Tuhan gereja belum bisa Tuhan untuk ibadah secara fisik Tuhan, dan sekarang mengadakan ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan, setiap acara-acara Tuhan bukan hanya Tuhan disuguhkan Tuhan secara Tuhan Yesus untuk menyenangkan banyak orang, tetapi Tuhan terlebih firman yang ditabur Tuhan akan mengubah setiap orang yang mendengar, orang yang melihat dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, biarlah semua yang terlibat Bapa, khususnya Tuhan ibadah online di KBC Jamblang ini Tuhan, apapun Tuhan, ibadah umum, ibadah doa malam, ibadah SPK Tuhan, semuanya Tuhan akan tersebar, firman-Mu akan menyebar semua, memberkati setiap orang-orang yang mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewati, satu pun tidak ada yang terlewati. Roh Kudus, Engkau Tuhan hadir di rumah-rumah mereka Bapa, karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau akan menjamah Tuhan apapun yang menjadi keinginan hati mereka, kerinduan mereka Tuhan, yang jawaban-jawaban yang selama ini mereka berdoa menanti jawaban-jawaban-Mu. Biarlah Tuhan, berilah mereka Tuhan, Engkau temui Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada Tuhan, menjadi jawaban, menjadi solusi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi.
bisa terjadi sekarang ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk mukjizat-Mu terjadi atas kami semua. Hamba percaya Tuhan, Engkau sudah menampung di kirbat-Mu doa-doa kami dan menjawab kami dari surga. Engkau Allah yang setia, yang tidak bosan-bosannya mendengar doa kami. Kami juga mau setia berdoa, tidak bosan-bosannya berdoa. Engkau Allah yang hanya menjawab doa dan mendengar doa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah, yang bersama-sama kita ikut ibadah doa malam ini. Engkau berkati mereka, lindungi mereka. Darah Yesus mau melindungi mereka. Berikan mereka roh semangat, berikan roh yang takut akan Tuhan. Biarlah doa malam ini menjadi berkat buat setiap kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir kami mengucap syukur, pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat doa malam online. Malam hari ini saya ingin sharing tentang judulnya adalah fokus yang teralihkan. Ceritanya tentang seorang nabi yang fokusnya dialihkan oleh nabi tua. Ya, jadi saya sangat suka mempelajari kisah-kisah kesalahan atau kegagalan seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang raja. Di Perjanjian Lama kita bisa banyak belajar banyak hal tentang kegagalan mereka. Kenapa saya suka belajar tentang ini? Karena dari sana kita bisa belajar kegagalan orang lain sehingga kita bisa lebih waspada supaya kita jangan sampai ngalamin mengikuti jejak mereka. Nah, kisah ini kita diambil dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 34. Ayatnya cukup panjang. Nanti saudara di rumah baca sendiri 1 sampai 34. Sekarang saya akan ceritakan secara singkat dari ayat 1 sampai 10 dulu supaya mempersingkat waktu, ya. Jadi saudara, kisah ini sangat menarik sekali buat saya gitu loh. Jadi berkisah tentang seorang nabi muda dari Yehuda, tidak disebut namanya siapa di sini, dipanggil Tuhan untuk suatu tugas khusus, untuk suatu misi khusus untuk menegur seorang raja Yerobeam, ya, karena dia membangun mezbah yang membuat Tuhan marah gitu loh. Jadi nabi muda ini bernubuat bahwa mezbah ini akan pecah, ya gitu loh. Jadi harus mau dihancurin gitu loh. Nah, ketika Raja Yerobeam mendengar perkataan si nabi muda ini, ya, jadi raja ini menjadi marah gitu loh. Jadi dia langsung mengulurkan tangannya, dia suruh untuk orang menangkap si nabi muda ini. Tetapi ketika dia mengulurkan tangannya, suruh tangkap dia, tangan itu menjadi kejang gitu loh. Sehingga dia tidak dapat menarik tangannya kembali. Nah, lalu akhirnya dia karena ketakutan dia melihat nabi muda ini, dia minta tolong supaya tangannya ini bisa dipulihkan kembali. Nah, akhirnya setelah nabi muda ini mendoakan bisa pulih kembali tangannya. Nah, kita lihat nabi muda ini adalah nabi yang penuh kuasa, ya. Setiap perkataannya mengandung kuasa gitu loh. Jadi dia bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi kalau kita lihat akhir hidupnya, ya, sampai ayat 34 kita baca, nabi muda ini mengalami kematian yang sangat tragis. Ya, dia akhirnya dikatakan bahwa akhir hidupnya nabi muda ini mati dengan cara diterkam singa. Nah, apa yang ingin saya bagikan di sini, kita mau belajar gitu loh. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, yang pertama, ketika kita berjalan dalam panggilan Allah, maka iblis pasti akan menghadang kita dengan berbagai macam cara. Ya, dengan mengalihkan fokus kita. Nah, kita lihat bagaimana caranya dia mengalihkan fokus si nabi muda ini. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 7 sampai 8. Dikatakan begini. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu. Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja,
Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Kita lihat ujian yang pertama dari Raja Yerobiam. Raja ini menawarkan makan bersama, ya. Dia menawarkan nabi muda ini untuk makan bersama. Coba kita renungkan, ketika kita ada di dalam posisi ini ya, posisi si nabi muda ini, kalau hati kita tidak teguh, maka kita pasti akan mengikuti ya tipu daya iblis ya. Misalnya nih, contoh kita diajak makan sama pejabat gitu loh. Kita pasti mikir dong, wah enak ya nanti banyak kang tahu nih, bisa dapat proyek nih, dapat banyak koneksi dan sebagainya. Kapan lagi kita bisa dapat kesempatan ini? Tetapi nabi muda ini lolos di ujian pertama ini. Ya, dia teruji taat akan arahan Tuhan. Dia juga teruji punya integritas. Dia bukan nabi yang mata duitan. Nah, jadi kita lihat iblis itu ingin mengalihkan fokus kita. Nah, fokus itu apa sih? Fokus itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita belajar berkata tidak untuk hal-hal yang tidak penting, yang bukan hal yang utama, yang bukan dari Tuhan. Nah, jadi nabi ini tetap berkata bahwa dia tidak mau karena dia tahu kemana dia harus pergi. Dia tidak mau meskipun katanya kamu kasih saya setengah dari istanamu, saya pun gak bakal mau. Nah, ujian pertama dia lolos. Ketika itu dia kena lagi di ujian yang kedua, kali ini dia tidak lolos. Dia tertipu, dia dibohongin oleh seorang yang katanya nabi tua. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 15 ya, dikatakan katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Nah, kita lihat ceritanya begini. Si nabi tua ini mendengar tentang kisah si nabi muda ini dari anak-anaknya ya. Kita lihat di sini dikatakan dia, anak-anaknya itu jadi ceritanya datang kepada papanya si nabi tua ini. Jadi anaknya ceritanya kurang lebih seperti ini. Nah, apa ada seorang nabi muda loh yang luar biasa loh. Dia berani menegur raja loh. Dia bisa melakukan mujizat loh. Nah, jadi ayahnya tanya, si nabi ini lewat mana? Kan dikatakan kan. Akhirnya dia bilang dia mau mencari si nabi muda itu. Nah, singkat cerita nabi tua ini ketemu sama nabi muda ini kan. Dia tawarin makan sama minum. Nah, awalnya si nabi muda ini bilang, dia tetap katanya dia gak mau. Dia bilang apa? Dia bilang aku tidak dapat, ayat 16 dikatakan, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Jadi awalnya dia teguh, dia bilang nggak bisa, saya nggak bisa makan sama kamu gitu kan. Tetapi akhirnya si nabi tua ini bilang sama dia, katanya gini, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Ya, di ayat 18 dikatakan, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa ia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Nah, kita lihat kali ini si nabi muda ini kena tipu. Nah, makanya saya suka bilang setiap kita itu harus memiliki karunia membedakan roh. Yang pernah saya sharingkan beberapa minggu yang lalu. Kita harus bisa menguji segala sesuatu meskipun orang yang menyampaikan itu ada dikatakan seorang nabi. Dia bilang dia dapat wahyu dari Tuhan. Ya, kita jangan terlalu silau dengan orang yang katanya bisa ya dengar-dengar ini itu. Ya, walaupun tidak semua seperti itu. Makanya dibutuhkan roh yang bisa membedakan untuk menguji mana yang asli, mana yang palsu. Dikatakan nabi ini Tuhan bilang, malaikat sendiri loh yang bilang sama saya, kamu tuh harus makan sama saya. Gitu loh. Nah, jadi kita itu seringkali terkecoh dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ada juga cerita seorang anak muda. Seorang anak muda dia bilang begini, saya dengar suara Tuhan bahwa dia menghampiri seorang perempuan
Dan seorang pemuda ini berkata, saya dengar dari suara Tuhan bahwa kamu itu jodoh saya loh. Jadi ini pemuda ini begitu yakin, terus mengejar perempuan ini sampai perempuan ini ketakutan. Nah, ini adalah contoh kasus banyak orang yang seperti itu. Ya, jadi mengatasnamakan Tuhan, bilang bahwa kamu itu adalah jodoh saya. Jadi saya suka ngeledek begini, bilang, kalau memang Tuhan bicara sama kamu, Tuhan juga pasti bicara sama saya. Ya dong, kita harus konfirmasi apakah benar ini dari Tuhan atau karena memang kamu yang buat-buat gitu loh ya. Jadi kita jangan percaya gitu loh. Jadi bukan berarti juga kita harus curigain semua nubuatannya, enggak seperti itu juga. Jadi saudara ngerti maksud saya ya, kita harus punya roh yang bisa membedakan. Karena seperti saya bilang, kita ini di dalam dunia yang serba mengerikan, membingungkan, enggak tahu yang mana asli, yang mana palsu. Jadi kita butuh kepekaan. Yang kedua, kita mesti teguh akan panggilan kita supaya kita berhati-hati melangkah. Jadi segala hal yang mencoba untuk menjauhkan kita dari panggilan Tuhan itu pasti bukan dari Tuhan ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengirimkan orang-orang untuk membantu kita sebagai koneksi kita ya, untuk menolong kita sampai kita kepada tujuan kita. Sebaliknya kita tahu ya, iblis juga akan mengirimkan orang-orang yang menggerecoki hidup kita. Contohnya seperti Samson dan Delila ya, kita tahu Delila ini memang sengaja dikirim untuk menggagalkan rencana Tuhan atas diri Samson. Lalu siapa lagi? Tante Potifar dan Yusuf ya. Lalu apalagi Daud dan Batsheba dan sebagainya. Nah, kita itu harus peka untuk bisa melihat hubungan yang mana nih harus kita hindari dan hubungan mana yang harus kita terus bangun gitu loh. Jadi kita jangan terbalik ya, kita jangan terbalik. Orang yang dari iblis hubungannya kita deket gitu, yang dari Tuhan kita malah menjauh gitu. Nah itu salah gitu ya. Nah kadang-kadang saya melihat anak-anak muda seperti ini. Misalnya gini, dia bolak-balik ya digerecokin sama pasangan hidup yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Jadi sama si ini udah digerecokin, hidupnya dibikin kacau, putus. Nyambung lagi sama yang lain, digerecokin lagi, putus lagi. Padahal yang dari Tuhan itu udah di depan mata, tapi dia tidak bisa melihat. Nah inilah salah satu tipu daya iblis itu, bikin hidup kita tuh digerecokin gitu loh. Gak bisa maksimal di dalam Tuhan. Nah ada lagi yang lagi semangat-semangat melayani di gereja. Bisa tiba-tiba dia mundur, tidak tahu sebab yang jelas. Tiba-tiba udah tahu-tahu pindah gereja. Nah, jadi padahal dia tahu Tuhan itu taruh dia di sini gitu. Tapi ya itu banyak faktor yang menyebabkan orang itu pindah gereja. Ya, ini salah satu ya tipu daya iblis juga. Karena iblis tuh nggak senang kalau kita hidup dalam komunitas yang saling membangun. Dia maunya memisahkan kita dari hubungan-hubungan yang dari Tuhan. Gitu ya. Jadi saya ingat dulu Mami pernah cerita ketika itu dia memang lagi pengen buka gereja tapi tidak ada dananya ya. Suatu hari bisa tiba-tiba ada orang teman dia juga gitu, seorang hamba Tuhan juga nawarin dia, ini saya udah ada gereja tinggal dibuka, kamu terusin aja, saya mau pindah ke luar negeri. Nah saudara lihat gak, orang kalau tidak teguh panggilannya dia pasti akan ikutin itu alur itu. Tapi puji Tuhan Mami tahu bukan seperti ini yang Tuhan mau. Tuhan maunya saya bangun gereja sendiri. Nah kita lihat kadang-kadang ya kita bisa pas banget momennya, misalnya saya kebetulan doa nih sama Tuhan, saya minta dikasih jodohnya spesifik begini-begini. Tiba-tiba bisa ada yang datang kucuk-kucuk di depan mata kita, percis seperti apa yang kita doakan. Nah kita juga tetap harus menguji loh. Jadi kadang-kadang itu tidak semua pintu itu yang terbuka itu dari Tuhan. Ya seperti tadi contoh yang Mami itu, tiba-tiba kayak seperti cocok banget gitu, pas banget. Kok pas saya lagi butuh gereja ini ada orang nawarin. Nah jadi kita harus teguh, pertama kita harus teguh dulu panggilannya. Kita harus tahu dengan jelas nih apa sih yang mau menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau enggak kita pasti akan terombang-ambing, kita pasti akan gampang dialihkan. Suatu hari saya pernah cerita juga bahwa ada seorang anak muda, saya bertanya kepada dia seorang pemusik. Saya tanya, kamu tahu gak apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kamu? Kamu pernah gak dapat nubuatan seorang hamba Tuhan tentang hidup kamu?
gitu. Jadi saya lihat ini orang hebat gitu ya, orang hebat sekali. Dia bilang, saya sih pernah dinubuatin saya menjadi gembala untuk anak-anak muda. Oh, saya bilang, waktu kamu dinubuatin seperti itu, kamu harus nangkep loh, saya bilang. Terus sekarang tindakan kamu apa? Kalau kamu ke gereja aja kamu jalan-jalan, kamu sibuk pelayanan-pelayanan, tanpa kamu ada dalam satu naungan gereja, mungkin gak kamu bisa mencapai panggilan kamu, saya bilang. Sedangkan kamu gak kenal siapa-siapa, tidak ada yang kamu bimbing, tidak ada yang kamu gembalakan. Bagaimana mungkin kamu bisa jadi seorang gembala anak muda? Sedangkan Tuhan memang mau panggil kamu di situ. Nah, kita lihat iblis itu berbagai macam cara mengalihkan loh hidup kita. Dia bikin kita gak bisa fokus, apa yang harusnya kita kerjain, kita gak kerjain. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, terus apalagi yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Nomor 3 adalah ketika kita tidak taat, maka kita akan ngalamin musibah ya. Salah ngambil keputusan, maka akan ada konsekuensi yang luar biasa. Ya. Kita lihat nabi muda ini akhir hidupnya mati diterkam singa. Mungkin kita pikir, kok Tuhan tega banget sih? Masa gara-gara nggak taat sedikit aja? Dia awalnya nabi yang taat loh Tuhan, dia awalnya nabi yang bisa penuh kuasa loh. Kok dia bisa sampai berakhir dengan tragis? Ya mungkin kita bertanya-tanya, kok Tuhan tega sih seperti itu? Tetapi saya percaya ya, ketika Tuhan kasih kita perintah, jangan mampir ya, si nabi muda ini disuruh jangan mampir. Tuhan pasti tahu ada bahaya akan nyerang nabi muda ini. Karena mungkin kita beda dikit aja timingnya waktu itu pas dia mampir, pas dia keluar ada singa. Nah itu maksudnya Tuhan tuh menghalangi begitu gitu loh. Jadi kita harus tanggap gitu. Ya kita baca dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 23 dan 24 dikatakan, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan dia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Kita lihat begitu tragis ya, kalau kita pikir-pikir, aduh sayang sekali nabi ini memulai dengan luar biasa tetapi mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Saudara ingat gak kesaksian pilot yang di Palu itu ya? Saya lupa nama pilotnya siapa, tapi ketika ada gempa, mau ada gempa, pilot itu bersaksi bahwa dia dengar suara Tuhan untuk cepet-cepet take off ya itu pesawatnya. Nah, saudara bayangin gak akibatnya kalau dia saat itu dia tidak dengar, dia tidak taat, maka itu ada orang-orang dalam pesawat itu akan mati semua. Apakah Tuhan mau kita mati? Saya percaya dari kisah ini rancangan Tuhan atas hidup kita itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, kenapa kita harus bisa mengalami kecelakaan ya? Kemungkinan karena ketidaktaatan kita. Kalau contoh kasus ini ya, nabi ini berarti dia tidak taat mutlak karena akhirnya dia mengalami musibah. Nah, kita lihat sangat mengerikan ya, sangat tragis sekali. Nah, lalu yang keempat, apa yang kita bisa pelajari? Kita jangan berjalan sendiri. Nah, nabi muda ini dikatakan dia jalan sendiri, tidak ada yang menemani. Mungkin juga sebenarnya dia nabi yang kesepian. Mungkin selama ini dia nabi tapi tidak hidup dalam komunitas. Emang ada nabi yang tidak hidup dalam komunitas? Oh banyak sekali nabi yang tidak hidup dalam komunitas. Makanya saya suka bilang hati-hati sama teman-teman. Kamu boleh lihat dia hebat, sehebat apapun. Dia mungkin pintar bernubuat, dia luar biasa pelayannya. Tetapi kalau dia tidak ada dalam penggembalaan, tidak ada dalam suatu payung rohani, maka itu akibatnya akan fatal sekali gitu loh. Karena kita lihat yang ada di dalam payung aja bisa kacau, apalagi ini yang sama sekali tidak ada ya. Bahkan di masa-masa pandemi ini ya, COVID ini ya, saya dengar beberapa hamba Tuhan banyak sampai yang minta-minta, hidupnya kekurangan karena otomatis gereja stop kan, gereja nggak buka gereja. Jadi mereka yang biasa diundang-undang keliling-keliling gereja itu otomatis tidak ada pemasukan. Nah ini yang mau saya cerita. Teman saya juga bilang banyak loh penginjil-penginjil yang keliling gereja berkhotbah setiap minggu, tapi sebenarnya dia tidak ada keluarga rohani.
Dia tidak ada hidup dalam komunitas, dalam komsel, tidak ada bapak rohani yang mengayomi dia. Banyak yang seperti itu. Makanya sekarang kita lihat benar-benar dunia lagi digoncangkan. Mereka mengalami kekurangan karena tidak ada pemasukan. Ya, jadi saya selalu ingetin teman-teman yang biasanya yang pinter secara pengetahuan, yang pinter bernubuat, nubuatannya tajam, terus yang pinter bermain musik, yang suaranya bagus, pokoknya serba hebat-hebat itu biasanya gampang loh dialihkan. Kenapa? Karena gini loh, ketika mungkin kita seorang pengkhotbah yang luar biasa, pasti banyak dong tawaran-tawaran dari luar. Oh minggu ini khotbah di sini, minggu ini ke gereja ini, mungkin 3 kali khotbah ya atau 4 kali. Akhirnya mereka tuh menikmati hal-hal seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang dialihkan fokusnya. Mereka rasanya ya lumayan lah kalau khotbah 3 kali dapat berapa gitu kan. Dibandingkan kalau dia di gereja lokal kan ya berdasarkan gaji. Ya ini saya ngomong jujur aja gitu loh. Ini yang kita hadapi saat ini. Jadi kalau yang apalagi yang nubuatannya tajam, wah itu paling laku sekali. Orang paling seneng kalau yang nabi-nabi gitu sering diundang-undang pasti gitu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak peka, kita tidak fokus, maka kita pasti akan dialihkan. Akhirnya sekarang terbukti, begitu gereja ditutup, mereka semua kelabakan. Karena tidak ada keluarga rohani. Sebenarnya saudara bayangin gak, kalau kita benar-benar hidup dalam komunitas seperti gereja mula-mula, adakah dari antara mereka yang kekurangan? Gak ada, semua mereka terpelihara hidupnya. Kenapa? Karena mereka hidup dalam komunitas yang saling menguatkan, saling memberi, ya, saling menolong. Nah, kenapa mereka mengalami hal seperti ini? Ya karena mereka sebenarnya tidak hidup dalam komunitas. Ya, jadi kita nggak boleh jalan sendiri, kita harus hidup dalam komunitas. Karena ini yang saya perhatikan itu mulai menggoncangkan mereka itu. Jadi bahkan ada yang terang-terangan, saya ini sekarang udah nggak ada persembahan loh, saya minta dibantu dong, disupport. Aduh, saya pikir mengerikan sekali ya. Saya pikir kamu itu pelayanannya orang-orang kaya loh dulu, kok sampai kamu seperti itu. Nah, jadi saudara bayangin nggak? Ketika fokus kita mulai dialihkan, mungkin saat dulu-dulu itu kita menikmati, oh saya diundang gereja ini, besok minggu depan di gereja ono, khotbah di gereja ini, di gereja ono, tapi kamu sendiri tidak ada keluarga, tidak hidup dalam komunitas, maka itulah yang akan terjadi. Benar-benar sekarang lagi digoncangkan. Saya merasa sedih dalam hati saya gitu loh. Kenapa kamu dulu gak mau gitu loh, kenapa kamu gak mau waktu diajak, kamu dulu gak mau gitu. Begitu sekarang ngalamin ini, saya sedih banget, bener terus terang saya dalam hati saya tuh, saya kasihan sama orang-orang begitu gitu loh. Kenapa kamu memilih jalan seperti ini gitu kan. Coba kalau kalian dari dulu hidup dalam naungan rohani, ada bapak rohani, ada penggembalaan, ada yang merawat ketika kita sakit, ketika kita kekurangan, nggak mungkin kita nggak tahu. Sebab saya percaya waktu dulu di komsel kami, orang yang nggak ada uang sekolah bayar aja, Tuhan bisa tunjukin loh, Tuhan bisa bantu bayar loh. Masa kamu hamba Tuhan hebat, kamu pemusik yang luar biasa, kamu bisa kekurangan sampai seperti itu. Nah, biarlah firman hari ini kita mau belajar fokus ya, kita harus hati-hati sekali. Kita jangan sampai fokus kita dialihkan. Kalau enggak kita akan mengalami nasib seperti nabi muda ini. Nabi muda yang mengawali dengan baik, mengakhiri dengan tragis. Ya, saya percaya setiap kita mau sungguh-sungguh, apalagi sekarang, kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam komunitas. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan hamba-Mu berdoa, kalau firman-Mu sudah berhenti berbicara tapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Tuhan, Engkau yang melawat jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka hati yang haus Tuhan untuk terus sungguh-sungguh hidup tertanam dalam tubuh Kristus, hidup tertanam dalam komunitas. Kami percaya Tuhan pada saat kami hidup dalam tubuh Kristus, maka kami tidak akan dialihkan Tuhan. Pikiran kami akan tetap fokus kepada panggilan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan melenceng ke kanan dan ke kiri Tuhan. Karena ada saudara seiman kami yang saling menguatkan, saling menegur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini Tuhan
Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka apa saja mereka kerjakan, Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, biarlah semua jemaat-Mu di tempat ini menangkap firman-Mu Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh hidup dalam komunitas, tidak ada satupun dari antara mereka yang mundur Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.